A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kekecewaan berdatangan kepada pendukungnya Anies Baswedan. Bahkan setelah quick count pun Anies Baswedan memiliki potensi kalah terhadap Prabowo. Pendukung-pendukung Anies Baswedan di markas tim ses kemenangan Anies Muhaimin, mereka masih mengakui kalau Anies dan Muhaimin menang. Mereka itu tidak kalah. Kalau Prabowo bisa deklarasi menang, kami juga bisa, katanya. Karena itu kalau memang mereka bisa deklarasi, kami juga pendukung Amin bisa deklarasi. Ini juga mengakui bahwa kami sudah menang. Kenapa kita harus takut? Kenapa harus takut mereka? Kami juga manusia. Kita juga sudah menang kok. Kita juga punya data. Terus apa lagi? Sama-sama menang. Sama-sama presiden. Kalau mereka presiden, kami juga presiden. Begini kita tahu bahwa Pak Amin sudah menang, betul? Rakyat yang mengizinkan bahwa kita hari ini sudah menang dan jadi presiden. Masih mengaku menang. Lalu bagaimana dengan habaib yang ada di belakang dia? Seperti Pak Bahar Smith, Pak Rizik Syihab, Pak Taufik Assegaf, dan lain sebagainya itu. Terlebih yang kemarin kami, ulama dan para habaib berdeklarasi untuk mendukung memenangkan Anies, katanya. Coba kita simak satu-satu bagaimana ini para ulama yang mau Anies Baswedan, katanya. Katanya ulama. Kami para ulama, para habaib, para masyayikh, para guru, dengan ini mendukung dan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 kepada Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan juga Bapak Haji Muhaimin Iskandar, sesuai dengan ijtima ulama dan juga arahan dan nasihat dari para seluruh ulama dan para habaib. Kami sudah dideklarasikan sedemikian rupa oleh para ulama, para habaib, sudah berijtima memenangkan Anies Baswedan. Miris saya ya. Miris, ya Allah. Memang benar. Kemarin juga saya menyimak video dari podcastnya Abdel, ya, di mana Abdel situ mengundang Ustadz Khalid Basalamah untuk memberikan pendapat mengenai bagaimana kriteria pemimpin, dan di situ Ustadz Khalid Basalamah memberikan penjelasan bagaimana cara kita untuk memilih seorang pemimpin, kriterianya bagaimana. Lalu di situ Ustadz Khalid Basalamah memberikan penjelasan yang sangat-sangat mantap kalau menurut saya. Coba kita simak dulu seperti apa penjelasan dari Ustadz Khalid ini. Karena kita seorang muslim tidak boleh luput dari agama. Dan memang syariat Allah SWT diterapkan kan. Contoh kasus Ramadan, kita berpuasa, pemerintah juga mengiklankan, bekerjasama sama MUI, kita juga ada haji, ya. Ada banyak lembaga-lembaga zakat. Ini banyak sekali hubungannya dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Di masa Nabi SAW dan di masa Khulafaur Rasyidin dulu, raja itu harusnya menjadi imam. Imam sholat. Jadi kalau Nabi SAW itu jadi raja itu di Madinah, beliau tidak digantikan sholat jadi imam kecuali memang beliau berhalangan. Kayak pada saat akhir hidupnya lagi sakit keras, atau beliau lagi safar, memimpin pasukan, nah itu baru digantikan oleh orang lain. Abu Bakar juga sama. Tidak akan diiqomahkan sholat sampai Abu Bakar datang. Begitu juga dengan Umar, begitu juga dengan Utsman, begitu juga dengan Ali. Kalau kita bicara idealnya ya, harusnya presiden kita itu jadi imam di Istiqlal. 5 waktu sholat. Berarti otomatis dia harus tahu dengan rukun-rukun sholat, dia harus tahu hal-hal yang wajibnya, yang sunnahnya, yang membatalkannya. Dia juga harus sholat on time, dia benar gerakan. Karena sholat itu kan berkumpul 3 hal, tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Baru dia bisa dikatakan khusyuk. Maka dia harus kuasai itu semuanya. Selain daripada itu, tentu juga hafalan Qur'annya harus cukup, bacaannya harus benar. Banyak sekali yang harus dihubungkan dengan masalah itu. Itu aja poin sudah cukup kita pegangi. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang aib, misalnya kalau kita memberikan salah satu yang dites adalah tata cara sholat atau bacaan Qur'annya. Contoh misalnya, karena kan kandidat muslim, paling tidak dia harus mengetahui tentang hal dasar sekali dalam agama. Ya, mungkin sebagian orang menganggap ini remeh, tapi ini adalah fondasi dasar yang Nabi SAW contohkan dan para sahabat. Pada zaman Amirul Mukminin, khalifah-khalifahnya itu kan beliau juga memimpin orang yang bukan beragama Islam di negara itu. Betul. Nah itu gimana perlakuan beliau-beliau tersebut, Ustaz? Jadi orang-orang non-muslim itu kita bagi menjadi beberapa dalam syariat Islam. Ada namanya kafir zimmi, atau bahasa lain juga ada mu'ahad. Nanti saya jelaskan sebentar. Ada juga namanya kafir harbi. Siapa zimmi dan mu'ahad itu? Adalah orang-orang non-muslim yang berada dalam kesepakatan damai dengan umat Islam. Mereka tidak buat masalah. Seperti kita misalnya orang non-muslim, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha di Indonesia, mereka bertetangga sama kita. Mereka juga berbisnis di negara Indonesia, mereka warga negara Indonesia, mereka lahir di sini. Tidak ada masalah dengan kaum muslimin.
Dan kalau ada yang mengatakan, oh kalau umat Islam memimpin nanti akhirnya muncullah garis keras, muncullah dan itu. Ini sebenarnya tidak benar. Terbukti di Indonesia, walaupun kita mayoritas dan mereka orang non-muslim hidup bersama kita boleh bertetangga, mereka berbisnis. Bahkan mayoritas ekonomi kan juga atau bisnis di tangan mereka. Jadi tidak ada gangguan dengan masalah ini. Gitu. Dan kata Nabi SAW, man adza dzimmiyan kuntu lahu khasiman yaumul qiyamah. Siapa yang mengganggu seorang zimmi, orang kafir yang dalam perdamaian dengan umat Islam atau tidak buat masalah, maka kata Nabi Muhammad SAW, dia akan jadi musuhku hari kiamat. Jadi kalau ada umat Islam yang sengaja mengganggu orang non-muslim, ini tetangga saya non-muslim, matikan aja lampunya misalnya, atau gangguin dia, nah itu akan menjadi musuh Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Jadi kalaupun orang muslim jadi pemimpin di Indonesia, tidak akan mungkin ada orang non-muslim yang diganggu. Kecuali memang mereka melakukan kriminal, sudah ada peraturan pemerintah kita dan hukum agama kita mengatur, pelaku kriminal akan dihukum. Oke. Jadi itu adalah penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah bagaimana kita sebagai seorang muslim di Indonesia untuk memilih seorang pemimpin. Tetapi saya tidak menjumpai dari ustadz-ustadz yang dikatakan Salafi Wahabi ini mendukung salah satu paslon. Mereka tidak ada mendeklarasikan begini dan begitu. Tetapi yang terjadi persimpangan seperti ini ada pada NU, yang dimana Habib yang satu ke nomor 1, Habib yang ini ke nomor 2, Habib yang itu ke nomor 3. Allah. Dan saya sangat setuju dengan pendapat dari Ustadz Khalid Basalamah. Dan kalau kita melihat, ya mungkin memang di antara ketiga yang paling tepat adalah Anies Baswedan. Tetapi Anies Baswedan pun mendidik anaknya juga kurang lah, karena anaknya yang perempuan itu masih belum mau menutupi auratnya. Jadi di sini inilah alasan mungkin ada beberapa ustadz dari Salafi Wahabi ini yang dikatakan Wahabi tidak mau menyuarakan untuk menghasut mendukung paslon yang ini, paslon yang itu. Tetapi kemarin ada videonya Pak Miftah yang memberikan statement kalau di 01 itu didukung para orang-orang Salafi Wahabi. Padahal di situ Ikhwanul Muslimin. Allah. Menang sekarang kalian, Pak Miftah ya. Kalian menang. Ya meskipun demikian Pak Miftah dan Pak Lutfi bin Yahya mendukung siapa namanya 02. Ada video yang beredar kalau salah satu ponoan, katanya dia mengaku ponoannya siapa namanya? Ponoannya Habib Lutfi, dia mendukung dan disuruh oleh Habib Lutfi untuk mencoblos 01. Coba kita simak videonya. Saya keponakannya Habib Lutfi. Sama Habib Lutfi disuruh pilih 01. Tanyakan nomor saya. Tanya. Saya ponakannya, kalau ketemu Habib Lutfi dimanapun. Habib Jamal boto putih itu ponakannya sampean beblak bilang iya. Iya. Kalau enggak nanti waktu saya nanti pas main ke Habib Lutfi, nanti saya bikin video ya, biar kalian tahu. Ini bagaimana ya? Di depan Prabowo meminta untuk nyoblos nomor 2, tetapi di belakang demikian rupa nyuruh nyoblos nomor 01. Allah, propaganda. Apa juga main propaganda para Habib ini? Nggak habis pikir saya ya. Apakah ini akan ada demo? Saya masih belum tahu apakah ini akan ada demo sebagaimana yang diteriakkan keluar-keluarnya Bahar Smith bahwa kalau Anies Baswedan kalah dan ada bukti kecurangan, kita akan menghunuskan pedang. Kita akan siap bersimbah darah. Apakah akan ada demo ini? Demo perang? Atau ada tantangan perang nanti oleh Bahar Smith ini kepada rejim? Atau bagaimana itu? Ya Allah. Saya tidak punya banyak argumen lagi. Jadi kalau perihal ini silahkan kalian berkomentar saja di bawah. Kalian beradu argumen bagaimana pendapat kalian masing-masing.